Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Baiklah, akan saya coba bahas terkait laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi yang kedua, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya saya sudah bahas terkait laporan keuangan dengan menggunakan data persamaan dasar akuntansi dari usaha jasa clean, ya, usaha jasa pencucian mobil clean. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan bahas kembali terkait laporan keuangan yang berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam kasus ini tadi kasus pada salon jelita. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa laporan keuangan terkait dengan persamaan dasar akuntansi ini akan kita buat 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, kemudian yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Oke, langsung saja. Mungkin untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya siapkan untuk persamaan dasar akuntansinya, yaitu dari salon jelita. Di mana pada pertemuan sebelumnya ini sudah saya bahas juga terkait bagaimana cara menyusun persamaan dasar akuntansi, dan ini sudah jadi. Setelah persamaan dasar akuntansi dari salon jelita ini selesai, maka langkah selanjutnya kita akan coba menyusun untuk laporan keuangannya. Kita mulai dari laporan laba rugi atau laporan yang pertama. Oke, bahwa untuk laporan laba rugi itu terkait data-data yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran, sehingga untuk menyusun laporan laba rugi datanya kita berpatokan pada data yang ada di persamaan dasar akuntansi. Kita lihat di sini untuk mempermudah bagaimana cara menganalisis. Di sini untuk pendapatannya sendiri sudah saya kasih warna merah, ya. Ini ada data tanggal 4 itu ada pendapatan, kemudian tanggal 6, kemudian tanggal 8, ada tanggal 10 dan seterusnya sampai di situ di dokumen terakhir yaitu tanggal 28. Itu untuk keterangan yang berwarna merah adalah yang merupakan transaksi-transaksi pendapatan yang ada di salon jelita. Nah, atas adanya transaksi pendapatan baik itu tanggal 4, kemudian tanggal 6, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 13, tanggal 15, kemudian tanggal 21, tanggal 26 dan tanggal 28. Oke, setelah kita sudah ketahui, maka kita masukkan pendapatan-pendapatan itu ke sini. Oke, kita masukkan semua ke sini. Setelah kita masukkan, baru kita masukkan nilai saldonya. Ya, mulai dari pendapatan tanggal 4 sampai dengan tanggal 28 ke sini. Kita masukkan, kita lihat saldonya, kita fokus pada akun kasnya atau kolom kasnya di sini. Perhatikan di sini untuk pendapatan tanggal 4 adalah 1 juta. Kemudian tanggal 6 2.500.000 kita masukkan di sini. Ya, 1 juta, 2.500.000. Kemudian tanggal 8 itu ada 7.500.000. Lalu ada lagi tanggal 10 500.000 dan seterusnya. Kita masukkan semua nilai pendapatan itu ke kolom sebelah sini. Oke, setelah sudah kita masukkan, baru kita jumlahkan seluruh pendapatan ini, kita letakkan di sebelah kanan, sehingga didapatlah total pendapatan yang ada di salon jelita selama periode bulan Februari itu adalah Rp16.545.000. Oke, itu adalah nilai pendapatannya. Sekarang setelah kita masukkan unsur pendapatan atau komponen-komponen pendapatan selama Februari, maka kita akan masukkan juga untuk pengeluarannya. Nah, kita lihat di sini untuk pengeluaran di sini saya kasih tandai bahwa untuk keterangan berwarna hijau, yaitu ada pengeluaran untuk membayar beban sewa, kemudian pengeluaran tanggal 20 untuk membayar biaya listrik, air dan telepon, dan terakhir tanggal 25 itu untuk membayar gaji. Oke, ada tiga jenis pengeluaran, ya, membayar beban sewa, kemudian biaya listrik, dan untuk membayar atau pengeluaran untuk membayar biaya gaji. Ini kita masukkan semua komponen itu ke sini di dalam kategori pengeluaran, yaitu pengeluaran tanggal 3, tanggal 20 dan tanggal 25. Kemudian kita masukkan nilai pengeluarannya, di mana kita lihat untuk beban sewa itu dikeluarkan 1 juta. Kemudian pengeluaran yang kedua itu tanggal 20 itu sebesar 300.000 untuk biaya listrik. Dan terakhir tanggal 25 untuk membayar gaji karyawan itu sebesar 800.000. Kita masukkan ke kolom sebelah sini atau baris sebelah sini secara vertikal. Oke, setelah itu baru semua pengeluaran ini kita jumlahkan, kita letakkan ke sini.
Ya, didapatlah nilai 2.100.000. Itu adalah pengeluaran selama bulan Februari. Oke, setelah komponen pokok kita sudah dapatkan nilai totalnya, yaitu total pendapatan dan pengeluaran, maka total pendapatan ini kita kurangkan dengan total pengeluaran. Sehingga di sini didapatlah nilai sebesar 14.445.000. Inilah yang disebut dengan laba usaha. Disebut laba karena saldo pendapatan atau nilai pendapatan lebih besar dari nilai pengeluaran. Tetapi apabila ini kita balik, nilai pengeluaran lebih besar dari total pendapatan, maka di sini keterangannya adalah rugi usaha atau perusahaan mengalami rugi. Karena ini laba, maka kita kasih keterangan di sini adalah laba usaha. Oke, seperti itu cara menyusun laporan laba rugi. Jadi cukup mudah dan cukup simpel seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke jenis laporan yang kedua, yaitu laporan terkait laporan perubahan modal atau perubahan adanya modal usaha dari salon jelita ini. Nah, untuk menyusun laporan perubahan modal ini pun sangat gampang ya. Yang pertama, kita masukkan dulu modal awalnya. Nah, untuk modal awal kita lihat di sini di persamaan dasar akuntansi, lihat di sini untuk saldo awal dari modal. Di sini kalau kita lihat modalnya adalah 14.500.000. Ini kita masukkan sebagai modal awal. Oke, lalu yang kedua, komponen yang kedua kita masukkan pengambilan pribadi atau privo oleh pemilik apabila ada. Ya, kita lihat coba apakah ada pengambilan pribadi oleh pemilik. Lihat keterangannya di sini apakah ada privo. Ternyata di sini tidak ada. Nah, karena tidak ada artinya kosong berarti ya, tidak ada. Lalu kita jumlahkan saja di sini karena tidak ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka otomatis modalnya pun akan utuh yaitu 14.500.000. Seperti itu ya. Jadi modal awal itu adalah 14.500.000. Karena tidak ada pengambilan pribadi oleh pemilik, maka modal awal ini utuh. Menjadi totalnya adalah modalnya 14.500.000. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan modal awal, kemudian kita masukkan komponen privo jika ada. Kalau tidak ada berarti kita lewat saja. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan coba masukkan berapa laba usahanya atau laba bersih usaha. Nah, laba bersih usaha ini kita ngambil datanya dari laporan laba rugi ini. Bahwa kita tahu, sama-sama tahu bahwa tadi untuk laporan laba rugi itu menghasilkan laba sebesar 14.445.000. Maka untuk laba bersih itu yang kita dapat di laporan laba rugi, kita masukkan ke sini sebagai laba bersih usaha. Sehingga modal awal sudah dapat 14.500.000, lalu selama Februari usaha berjalan kemudian mendapatkan laba bersih usaha yaitu 14.445.000. Nah, untuk mengetahui berapa nilai modal akhir tanggal 1 Februari, sorry ini salah ya. Tanggal 1 Februari harusnya. Ini kita perbaiki dulu. Ya, seperti ini. Modal akhir 31 Februari, maka nilai modal awal ini ditambah dengan laba bersih usaha. Maka didapatlah nilai sebesar Rp28.945.000. Ini adalah modal akhir 31 harusnya 28 Februari ya. 28 Februari 2017. Ya, seperti ini. 28 Februari 2017. Nah, untuk mengecek kebenaran dari perhitungan atau dari laporan perubahan modal ini, kita lihat saja di persamaan dasar akuntansi, kita lihat di kolom modal berapa nilai modal akhirnya di sini. Kita lihat di kolom modal akhirnya ketemu Rp28.945.000. Ini sudah sesuai dengan adanya pembuatan laporan perubahan modal yaitu Rp28.945.000. Kalau sudah sama perhitungan di laporan perubahan modal dengan perhitungan yang di persamaan dasar, itu artinya untuk pembuatan laporan perubahan modal itu sudah dipastikan benar. Oke, itu laporan yang kedua yaitu terkait dengan laporan perubahan modal. Sekarang kita masuk ke laporan yang ketiga yaitu laporan neraca. Nah, untuk pembuatan laporan neraca ini pun tidak sulit ya, karena kita hanya memindahkan saldo saja. Bahwa untuk laporan neraca itu ada sisi aktiva, ada sisi pasiva. Bahwa sisi aktiva itu berisi informasi terkait harta perusahaan, sedangkan sisi pasiva itu berisi informasi terkait hutang perusahaan dan modal perusahaan. Sehingga untuk membuat atau menyusun laporan neraca kita cukup mengambil data yang ada di persamaan dasar akuntansi. Kita lihat di sini bahwa di sisi aktiva itu ada kas,
ada piutang, ada perlengkapan, dan ada peralatan. Ada 4 kategori aktiva. Sehingga 4 kategori aktiva ini kita masukkan ke laporan neraca ini, kita susun ke bawah seperti ini. Kita susun. Oke. Kita susun seperti ini. Ya, tadi ada 4 kategori, ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kita susun secara vertikal. Kemudian kita ambil nilai saldonya. Nah, untuk nilai saldonya kita ambil dari saldo akhirnya. Bahwa di sini ada kas 17.545.000, kemudian piutang 7.500.000, lalu perlengkapan 1.300.000 dan peralatan 7.600.000. Ini kita masukkan ke sini. Ya. Oke. Setelah kita masukkan semua, kita jumlahkan. Didapatlah nilai yaitu 33.945.000. Ini adalah total aktiva, ya, disebut sebagai total aktiva. Lalu untuk pasiva sama caranya seperti tadi, kita lihat di sini bahwa untuk kolom pasiva di sini hanya ada 2 akun, yaitu ada utang usaha dan modal. Berarti kita masukkan di sini. Ya, kita kasih keterangan modal, utang usaha dan modal. Untuk saldonya sama seperti aktiva tadi, kita ambil dari saldo akhirnya. Di sini kita lihat bahwa utang usaha itu ada 5 juta dan modalnya 28.945.000. Kita masukkan ke sini. Ya, lalu kita jumlahkan utang usaha plus modal tadi, didapatlah nilai sebesar 33.945.000. Nilai total pasiva ini seimbang atau balance dengan total aktiva. Dan ini pun sama dengan total aktiva dan pasiva yang ada di persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya sudah kita buat. Seperti itu. Oke ya, jadi itu kira-kira bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Ya, khususnya yang sumber datanya kita ambil dari persamaan dasar akuntansi yang kita buat sebelumnya. Baik, saya rasa ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas untuk materi-materi yang lain. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.